Sharing firman Tuhan hari ini, judulnya agak beda dari biasanya. Jangan ceritakan rahasiamu. Namanya juga rahasia. Kalau diceritain, bukan rahasia lagi. Oke, karena itu yang rahasia, jangan ceritain. Ya, pernah nggak Anda ngalami Anda cerita tentang rencana saudara yang besar, yang Anda mau lakukan. Tapi setelah cerita, mulai muncul nih halangan, mulai muncul. Ada rintangan-rintangan yang datang. Terus kemudian ada trik-trik untuk menggagalkan rencana saudara. Ya, ketika kita menceritakan sesuatu yang tidak seharusnya diceritakan, itu sama dengan kita mengundang masalah. Sama dengan kita mengundang persoalan datang sebelum waktunya. Persoalan sih tetap akan datang. Tapi ada persoalan yang seharusnya belum datang. Gara-gara kita nggak tahu cara menjaga rahasia kita. Akhirnya kita membuat diri kita rapuh, vulnerable untuk diserang. Jadi hati-hati. Ya, ini message yang saya mau ingatkan kepada saudara. Jangan ceritakan rahasiamu, rencana-rencana yang memang belum waktunya untuk diceritakan. Jadi belajar berhati-hati dalam berbicara. Oke ya, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, Anda percaya nggak? Di dalam peperangan rohani, spiritual warfare, iblis itu terus akan cari cara untuk menerkam saudara. Menerkam rencana-rencana saudara. Ya, menerkam, lihat itu di dalam Alkitab. Waktu Yesus baru lahir, waktu Yesus masih bayi, Raja Herodes mau membunuh, mau menerkam. Selalu saja akan ada yang seperti itu. Jadi Anda harus sadar bahwa ada yang akan menerkam, maunya menerkam kesehatan saudara, pernikahan saudara, keluarga saudara, proyek saudara, bisnis saudara, keuangan saudara. Karena itu sadar dan berjaga-jaga. Salah satu caranya untuk kita berjaga-jaga adalah jangan bagikan rencana saudara kepada orang lain yang seharusnya tidak. Karena itu akan bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkan saudara. Informasi itu powerful. Kalau informasi di tangan yang salah itu bahaya. Ya, Anda berikan informasi saudara ke tangan yang salah, Anda ceritakan kekurangan saudara ke orang yang salah, di kantor kekuranganmu akan dipakai untuk menjatuhkanmu. Hati-hati dalam bicara. Ya, ibaratnya kalau orang perang ya saudaraku, ibaratnya main catur deh. Ya. Kalau kita mau main catur, tapi kita kasih tahu musuh kita, habis ini langkah kita ini, habis ini langkah kita ini. Ya pasti kita kalah lah, karena musuh langsung mengantisipasi kita, gimana menggagalkan rencana kita, dia meneguk kita, akhirnya kita yang kewalahan. Gara-gara nggak bisa jaga lidah, mulutnya selalu nerocos ngomong, wah maunya ini itu, diceritain semua belum waktunya. Padahal waktu saudara cerita Anda nggak tahu. Anda happy loh, wah punya ide itu. Saat cerita kamu happy. Tapi temanmu tiba-tiba kepikiran untuk juga mencuri ide itu dan make ide itu untuk dia sendiri. Karena belum waktunya Anda yang akhirnya kena. Ya, atau mungkin saudara ceritain, wah macam-macam ini itu dan lain sebagainya yang belum waktunya. Sehingga akhirnya itu menimbulkan kejengkelan dan iri hati. Akhirnya mereka membenci saudara dan menjatuhkan saudara. Oke, contoh nih ya. Kalau saudara melihat dalam Alkitab ada kisah Yusuf. Masih ingat nggak? Setelah dia cerita mimpinya loh. Itu mimpi dari Tuhan loh. Benar nggak? Bahwa Tuhan akan menjadikan dia penguasa yang besar. Wah, namanya anak muda. Senang cerita. Nah mulut ini saudaraku ya hati-hati. Alkitab mencatat begitu Yusuf cerita, kakak-kakaknya iri. Nah, ini Yusuf kan masih kecil, kalau sudah jadi penguasa besar, sudah kakak-kakaknya nggak bisa apa-apa. Tapi belum waktunya diceritain. Mereka iri, langsung dibuatlah rencana-rencana yang nggak baik.
Ya, suasana langsung berubah jadi nggak enak di rumah. Akhirnya suatu saat kesempatan muncul buat mereka, diterkamnya Yusuf. Dilemparnya ke sumur, dijualnya jadi budak. Coba renungkan tuh, sebenarnya mereka mau bunuh Yusuf. Gara-gara mulut nggak bisa berhenti ngomong. Nggak bisa jaga rahasia yang belum waktunya diceritain. Padahal Alkitab ngomong segala sesuatu ada waktunya. Anda ceritain rencana yang masih setengah matang, siap-siap kalau akan dijegal, akan dihalangi, dan macam-macam. Ya, Yusuf ngalami, karena itu jadikan pembelajaran. Hati-hati. Contoh lagi nih, Simpson. Masih ingat? Sama siapa? Kekasihnya. Pacarnya sendiri, yang sayang-sayang dia, yang care, yang perhatian sama dia. Mana tahan hatinya Simpson. Diceritain rahasia kekuatannya di mana. Bahwa rambutnya itu yang menentukan. Kalau rambutnya dipotong, hilanglah kekuatannya. Simpson pikir Delila kan bisa dipercaya. Itu kan pacarku sih, orang kepercayaanku sendiri. Anda ngerti kisahnya apa? Kisahnya Simpson akhirnya dikhianati, dia ditangkap sama orang Filistin, ya. Terus dipenjara, diperlakukan seperti badut, matanya dicungkil jadi buta, dan destiny-nya direduce, diminimalkan, yang harusnya glorious, harusnya penuh kemuliaan. Sekarang jadi memalukan dan menyedihkan. Gara-gara mulut, gak bisa nahan, gak cerita rahasia. Nah ini loh, hati-hati. Oke, saya pun juga punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Karena itu adalah proses pembelajaran kita. Belum waktunya saya cerita tentang pembangunan gedung gereja. Belum waktunya, belum disekurkan semua proses perizinannya. Baru tahap awal. Sudah mulutnya ngomong kemana-mana. Akhirnya muncul banyak masalah. Muncul banyak serangan dari pihak sini, dari pihak situ. Bahkan dari pihak yang harusnya di pihak kita. Dari sesama kita. Itu yang menggagalkan pembangunan gedung gereja. Coba Anda renungkan itu. Gara-gara nggak bisa jaga perkataan. Hati-hati saudaraku. Pengkhotbah 3 ayat 7. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Oke. Jadi kalau belum waktunya ngomong, ya diam. Saudaraku, diam itu bukan kelemahan. Diam itu kekuatan di dalam Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Di situ letak kekuatan. Diam itu powerful. Oke. Kalau saudara diam, itu tidak berarti saudara kalah loh. Waktu Pilatus mengadili Yesus, Alkitab mencatat Yesus diam. Saya mau ngomong begini loh sama saudara, kita ini nggak harus jawab semua omongan orang, semua tuduhan orang, semua kritik orang, semua fitnahan orang. Orang belajar, ada momennya saat orang mau mengkritik, mau ngomong apapun, terserah. Let them. Mereka mau menyalah mengerti saudara, terserah. Let them. Oke? Karena di momen yang seharusnya kita diam, maka diam itu emas. Begitu kamu ngomong, emas jadi batu. Jadi belajar saat diam, maka harus diam. Oke? Ya, justru ketika kita diam, itu tanda kita ini bukan anak kemarin sore. Kita ini bukan orang yang masih hijau. Orang yang tahu kapan harus diam. Itu orang yang sudah pengalaman. Itu orang yang dipenuhi dengan hikmat Allah. Oke? Belajar di saat diam, maka diam. Justru saat kita diam, itu justru ngasih ruang untuk kita bisa mendengar suara Tuhan loh. Anda dalam conversation aja. Kalau kita nerocos ngomong terus, orang yang kita ajak ngomongan mau ngomong, nggak bisa. Saudara banyak bisa mendengar dengan baik
orang yang Anda ajak omongan, kalau saudara diam, sama halnya dengan Tuhan. Mazmur 46 ayat 10, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Tuhan ngomong sama saudara, Anda nggak dengar. Kenapa? Karena kita ngomong. Saat harusnya diam, kita ngomong. Waktu saudara diam, itu ngasih kesempatan, ngasih ruang untuk Tuhan berbicara. Kita menghargai, kita fokus, dan kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita dapat petunjuk Tuhan. Dan kita lakukan itu, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Jadi saat diam, diam. Tapi ketika sudah waktunya untuk cerita, jangan takut. Cerita, beritakan kesaksian kemenangan. Karena Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup saudara. Alkitab itu kumpulan kisah-kisah kemenangan dan berkat-berkat Tuhan dan perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dan mereka beritakan dan mereka ceritakan itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau sudah waktunya ngomong. Cerita, beritakan kabar baik itu. Bahwa Yesus kita Allah yang luar biasa. Maka Anda akan melihat Tuhan melipat gandakan kemenangan-kemenangan dalam hidup saudara. Jadi ini adalah satu refleksi buat kita semua. Ya, belajar segala sesuatu ada waktunya. Saat waktunya diam, maka diamlah. Saat waktunya berbicara, dengan berani sampaikan kesaksian saudara. Salam keluarga Allah, dan Tuhan Yesus memberkati.